Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada subuh hari ini bisa kembali hadir dalam keadaan sehat di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan selalu menjadi kebaikan yang akan memperoleh amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memahami teks-teks Al-Quran dan hadis, maka ada dua kekhawatiran yang paling ditakutkan oleh seorang muslim. Yang pertama kekhawatiran di dunia, yang kedua kekhawatiran setelah dia mati. Kekhawatiran yang pertama adalah khawatir nanti dia tidak diwafatkan atau diwafatkan dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim. Maka inilah kekhawatiran Nabi, ya, kekhawatiran orang-orang soleh terdahulu. Nabi Yusuf itu salah satu permintaannya adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan seorang muslim. Nabi SAW juga begitu. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi SAW. Dia pernah ditanya, doa apa yang Nabi paling sering baca ketika Nabi berada di rumahmu? Ini pengakuan Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi saat berada di rumah saya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini dalam agamamu. Kenapa orang-orang soleh bahkan para nabi berdoa seperti ini? Karena orang tidak akan pernah mengerti dengan cara apa dia, bentuk seperti apa dia harus meninggalkan dunia ini. Nah, itulah yang kita sebut kadang-kadang dengan bahasa husnul khatimah. Husnul khatimah artinya adalah Islam kita sudah baik, ibadah kita sudah baik, hubungan kita dengan orang lain sudah baik, jadi semuanya sudah baik sehingga dianggap cukup untuk meninggalkan dunia ini. Nah, kekhawatiran kedua, ya, seorang muslim belum pernah akan merasa tenang sebelum dia bisa melewati as-sirat, ya. Maka itulah maksud ayat yang kita dengar tadi dalam surat At-Tahrim pada rakaat pertama, ya. Kata para ulama, ayat yang paling menghibur orang-orang beriman adalah ayat itu, ya. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali, atau bahasa kita taubat. Karena apa yang terjadi setelah akan kembali itu, ya, yaghfir lakum dzunubakum, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah diampuni, kalian dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya itu, ya,
Allah akan menyelamatkan kalian dari kehinaan. Ya, Allah menyelamatkan kalian dari kehinaan. Kehinaan apa yang dimaksud di situ, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi setiap orang nanti itu akan melewati yang namanya as-sirat. Ya. Semua akan membawa cahayanya. Ya. Semua akan membawa cahayanya. Dan ketika orang-orang munafik lewat di sirat itu, cahaya mereka hilang. Dan orang-orang beriman yang ada di belakang itu paling khawatir kalau nasibnya seperti itu. Ya, mereka tidak pernah tenang harus lewat ini dengan selamat. Karena itu doa mereka diabadikan dalam ayat yang sama ini. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, pada saat-saat untuk melewati sirat ini, sempurnakan cahaya kami. Sempurnakan cahaya supaya kami bisa melewatinya dengan selamat. Nah, setelah mereka selamat itu, mereka sudah berada di ujung itu. Ya, kira-kira kalau mau nengok ke belakang itu, mereka sudah bisa senyum. Ya. Nah, kemampuan untuk melewati itu dengan semua prosesnya itu adalah kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata seorang mujahid pernah berkata, nikmat Allah itu tidak akan pernah sempurna ya, bagi seorang muslim sampai dia bisa melewati sirat itu. Nah, ayat tadi itu tujuannya itu. Ya, salah satu permintaan kita adalah atmim lana nurana, sempurnakan cahaya-cahaya kami. Nah, salah satu yang bisa menyempurnakan cahaya itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sholat subuh seperti ini. Ya, kita menembus gelap di malam hari, itu Allah akan ganti dengan cahaya. Jadi subuh itu adalah kerja mengumpulkan cahaya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Basyiril masyaina bin nur at-tam yaumal qiyamah." Beri kabar kepada orang-orang yang rajin berjalan di malam hari atau di subuh hari bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, salah satu tujuannya adalah dipakai ketika menyeberangi as-sirat itu. Nah, dua kekhawatiran inilah yang selalu menjadi pengulangan orang-orang soleh terdahulu, dan itu dibuktikan dengan doa-doa mereka. Nah, semoga Allah juga memberikan kenikmatan sempurna kepada kita untuk melampaui dua hal besar dalam kehidupan dan kematian seorang muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.